Hai guys, berjumpa lagi dengan Ito Enok. Kabar baik di sini, semoga kalian di sana juga dalam keadaan baik. Ya, pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga. Kita akan berbicara mengenai evaluasi program PISPK selama tahun 2021, juga masalah-masalah yang ada di lingkungan puskesmas, serta solusi-solusi yang dapat kita ambil terkait masalah-masalah yang ada. Seperti yang kita ketahui bahwa PISPK ini atau Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga ini tujuannya dilaksanakan untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan serta mendampingi keluarga dalam melakukan perubahan status kesehatan menjadi sehat. Jadi intinya kita mau mendekatkan puskesmas kepada masyarakat. Dalam hal ini kita mau mengubah konsep paradigma sehat. Jadi puskesmas itu bukan lagi fokus pada pelayanan seperti di rumah sakit, yaitu pelayanan kuratif dan rehabilitatif, tapi kita fokusnya pada promotif preventif, mendekatkan jangkauan puskesmas kepada keluarga-keluarga. Sehingga adanya perubahan status kesehatan menjadi sehat. Dalam pelaksanaan PISPK kita ada input, proses, dan output. Dalam pelaksanaan input itu kita melihat regulasi, juknis pedoman terkait PISPK. Kalau regulasi ini ada di Permenkes ya, terkait anggaran dan teknisnya. Dan juga pedoman PISPK selalu dibaharui tentang juknis pedoman intervensi yang terbaru. Dan juga ada dukungan dana, pencetakan formulir, penyiapan alat dan bahan, rapat koordinasi, penyiapan SDM, dan juga penyiapan PC tablet dan software yang terkait perlengkapan pendataan. Nah, ini semua harus kita siapkan sebelum kita lakukan tindakan untuk kegiatan di tahap proses. Nah, untuk kegiatan prosesnya itu kita mulai dengan rapat koordinasi baik tim keluarga sehat maupun dengan lintas sektor terkait kunjungan rumah. Terus kita lanjutkan dengan kunjungan awal kepada keluarga, dilanjut dengan tahap input, analisa untuk penentuan masalah kesehatan, intervensi, penentuan sasaran program, dan kita melakukan intervensi secara kelanjutan. Intervensi secara berkelanjutan ini dilakukan secara terus-menerus sampai kita mencapai tujuan, yaitu status kesehatan menjadi sehat. Saat ini semua puskesmas rata-rata sudah di tahap intervensi atau sudah dalam tahap menjadi penentuan program. Namun ada juga yang mungkin masih dalam tahap analisa data atau dalam tahap penginputan. Nah, outputnya yaitu dalam pelaksanaan PISPK ini, puskesmas sebagai pembina wilayah, kita memantau database status kesehatan setiap keluarga. Nah, ini tercermin dalam indeks keluarga sehat atau IKS-nya itu, status keluarganya sehat. Tujuan akhirnya adalah terciptanya keluarga yang sehat, RT yang sehat, RW yang sehat, dan desa yang sehat, sehingga menjadi kecamatan yang sehat. Ya, kegiatan PISPK ini sendiri juga merupakan indikator dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Di mana jumlah kabupaten kota yang melaksanakan program Indonesia Sehat ini harus 100% intervensi keluarga. Nah, untuk target intervensi sendiri ditargetkan untuk dilakukan dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Di tahun 2020 sudah tercapai 84 kabupaten yang melaksanakan intervensi dari 105 kabupaten kota yang ditargetkan. Nah, di tahun 2021 ditargetkan 200 kabupaten kota, namun baru tercapai 136, dan di tahun 2022 sekarang itu ditargetkan 300 kabupaten kota, dan 2023 400, dan 2024 itu 514. Trennya kita lihat bahwa 2 tahun terakhir ini belum mencapai target, namun kita lihat juga kondisi karena kondisi pandemi, sehingga banyak kabupaten kota yang belum melakukan intervensi. Nah, ini berikut adalah alur kunjungan hingga intervensi. Jadi perlu kita ketahui bahwa kegiatan intervensi itu didasari dari data yang telah kita input dan kita analisis. Di puskesmas kita sudah melaksanakan kunjungan awal, sekalian intervensi awal, dan juga sudah melakukan input, sudah melakukan analisa, dan saat ini kan kita dalam tahap penentuan intervensi atau dalam melaksanakan intervensi. Jadi tujuan dari intervensi itu kita melihat masalah-masalah yang ada, kita lakukan kegiatan yang nanti sebentar akan kita jelaskan untuk tujuannya keluarga sehat atau IKS-nya di atas 0,80 ya. Namun sebelumnya kita perlu melihat sedikit gambaran permasalahan yang ada di tahun 2021. Jadi sini saya coba merangkum hasil evaluasi pelaksanaan PISPK tahun 2021
yang disampaikan dalam pertemuan koordinasi kemarin. Ada tingkat kabupaten, provinsi, dan puskesmas. Namun saya lebih fokusnya ke tingkat puskesmas. Nah, kegiatan Monef PISPK ini kan sudah dilaksanakan dari tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 7 Februari 2022. Di mana menggunakan Google Form, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan memberikan surat kepada pihak puskesmas, kabupaten, dan provinsi untuk melaksanakan evaluasi. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa yang menyampaikan laporan PISPK ini sebanyak 9.187 puskesmas atau cakupannya sekitar 90,2% di 34 provinsi dan 493 kabupaten kota. Kita dapat melihat di sini bahwa kegiatan-kegiatan fokus evaluasinya itu mulai dari pelatihan, persiapan, kunjungan keluarga, analisis IKS awal, pemanfaatan raw data, intervensi lanjut, dan analisis perubahan IKS. Kita fokus di data di sini. Di sini kita bisa melihat bahwa ada puskesmas yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan ini, namun ada juga yang masih belum ya. Yang paling banyak belum dilakukan itu adalah intervensi lanjut dan analisis perubahan IKS. Ya mungkin karena banyak puskesmas yang masih dalam tahap analisis IKS awal dan pemanfaatan raw data. Kita juga lihat bahwa pemanfaatan raw data di sini masih banyak puskesmas yang belum memanfaatkan raw data karena terkait SDM-nya atau datanya mungkin tidak dapat dimanfaatkan karena banyak yang belum dilakukan cleaning sehingga belum dilaksanakan ya. Nah, kita lanjut. Capaian kunjungan keluarga di tingkat puskesmas itu sebagian besar belum total coverage ya. Artinya bahwa di wilayah kerja puskesmas itu belum semua keluarga itu dikunjungi. Kita lihat bahwa sebanyak 221 puskesmas itu melakukan kunjungan di atas 100%. Artinya sebanyak 221 puskesmas ini dia melakukan kunjungan melebihi target keluarga yang ada di wilayahnya. Nah, ini luar biasa. Mungkin karena ketika kita menentukan target kunjungan itu kadang-kadang data yang ada di lapangan itu tidak sesuai dengan keadaan real. Contoh, wilayah kerja desa A punya jumlah keluarganya 50 menurut profil. Tapi saat kita berkunjung, yang ada itu keluarganya sudah 58. Ada penambahan 8 keluarga yang baru. Mungkin baru pindah atau tidak sempat terdata atau belum melaporkan perpindahan di pemerintah terkait. 60% puskesmas itu kunjungannya di atas 80%, 22% puskesmas kunjungan 50-80%, dan sebanyak 18% puskesmas itu kunjungan kurang dari 50%. Dan intinya itu banyak puskesmas yang belum melakukan total coverage kunjungan. Kita bisa mengecek di wilayah kerja kita masing-masing, apakah sudah semua kita lakukan kunjungan atau belum. Nah, ini kita bisa lihat tren dari kunjungan awal. 2017 sebanyak 4.800.000 lebih ya. 2018 sebanyak 20 juta lebih, ini tertinggi. 2019 mulai menurun sedikit, 18 juta, 2020 6 juta, dan 2021 kunjungan awal itu cuma 2 juta, ini karena masa pandemi. Berikut lagi kita ke bagian hambatan dan solusi tingkat puskesmas. Ini hambatan yang ada di tingkat puskesmas yang dirangkum dari form evaluasi, mulai dari persiapan sampai dengan verifikasi. Ini dapat saya ambil garis merah bahwa banyak masalahnya itu di SDM. Hampir semua poin ada masalah SDM dan pengelolaan data. Jadi kata kuncinya di sini yang menjadi masalah utama di puskesmas itu adalah SDM dan data. Mungkin secara anggaran walaupun masih kurang tapi sudah didanai di anggaran BOK maupun anggaran lainnya. Tapi SDM dan terkait datanya ini masih banyak masalah. Ya, di sini ada banyak sekali masalah. Mulai dari persiapan, kunjungan keluarga intervensi awal, analisis IKS awal, intervensi lanjut, terus analisis perubahan IKS dan pemanfaatan raw data. Itu banyak sekali masalah-masalah yang ada terkait setiap itemnya. Nanti teman-teman bisa membaca di materi yang saya akan bagikan nanti di link di bawah. Dan juga sudah ada solusi teknis terkait mengatasi masalah. Namun di sini saya cuma fokus ke hal-hal penting terkait SDM dan data yang sudah saya tandain dengan font warna merah. Di sini saya cuma fokus di masalah yang paling kunci. Masalah kunci yaitu SDM dan terkait data serta analisis. Nah, ini yang jadi masalah karena apa?
Karena kita punya SDM yang tidak tepat dan juga data yang tidak tepat, pasti semua kegiatan kita akan berjalan secara tidak tepat. Nah, di sini saya coba fokus di beberapa masalah. Contoh, di analisis IKS awal di sini kita bisa lihat masalahnya perbedaan data sasaran dengan data real. Entry data oleh surveyor. Entry data belum selesai 100%, masih banyak data incomplete. Data yang diinput tidak sesuai dengan data real, sulit menentukan IKS awal karena wilayah kerja puskesmas tercampur di aplikasi. Tim pembina keluarga kesulitan dalam input update. Data hasil intervensi yang belum dilaporkan oleh petugas ke tim pembina keluarga sehat. Jadi ini ada miskomunikasi antara pengelola program juga dengan tim pembina keluarga sehatnya. Updating data pasca intervensi tidak bisa dilakukan, IKS tidak muncul dan berubah incomplete. Data yang dalam aplikasi tidak sesuai dengan data program. Nah, ini. Raw data tidak sama dengan data program, data tidak update, dan sebagainya ya. Ini banyak sekali masalah, namun saya coba rangkumkan menjadi sederhana bahwa intinya yang pertama itu SDM. SDM ini terjadi masalah seperti pergantian pengelola, baik itu pengelola bukan cuma di puskesmas yang ganti ya, tapi pengelola di dinas kabupaten maupun dinas provinsi juga sempat terganti sehingga ketika kita berkoordinasi lagi harus butuh penyesuaian awal. Nah, pergantian pengelola program itu bukan cuma di pemegang programnya saja, tapi mulai dari adminnya, surveyornya, supervisornya diganti semua, sehingga pasti akan sulit melanjuti program yang sebelumnya sudah dijalankan, karena butuh lagi penyesuaian pengelola program yang baru. Yang ketiga ini PJ yang tidak mau berusaha maksimal atau tidak kompeten dan profesional. Nah, ini juga jadi masalah di puskesmas. Kadang-kadang mungkin surveyor atau tim pembina keluarganya bagus, tapi PJ-nya yang tidak kompeten sehingga terjadinya miskomunikasi dan lain-lain. Nah, yang berikut ini masalah terkait yang ada di puskesmas. Mungkin pelaksanaannya tanpa strategi atau manajemen yang buruk. Yang kedua, pelaksanaan di puskesmas tidak serius atau terkesan formalitas. Yang ketiga, intervensi yang belum maksimal, jadi seadanya. Intervensinya melalui data yang tidak maksimal, intervensi pun tidak maksimal, jadinya datanya tidak bisa dipakai. Yang berikut terkait data ini banyak data yang sebelumnya bermasalah, jadi butuh pengerjaan cleaning data yang berulang. Akses akun yang bermasalah, di konten saya sebelumnya banyak yang bertanya, akunnya hilang, akunnya tiba-tiba hilang, direset hilang, dan lain-lain. Yang berikut data tidak dipakai untuk puskesmas. Nah, ini sayang sekali ya. Pemanfaatan raw data dan penggunaan data PISPK itu masih minim dipakai di puskesmas. Padahal sudah dilaksanakan kegiatan dari tahun 2017, 18 sampai 2022, tapi datanya belum dipakai untuk penentuan program atau pengusulan RUK di puskesmas atau untuk perencanaan belum dipakai. Itu sayang sekali. Nah, sekarang kita fokus ke intervensi karena kebanyakan kita saat ini fokusnya di intervensi tahun 2020-2024. Jadi kita lanjut ke intervensi, bahwa alur penentuan intervensi itu terintegrasi antar lintas program. Jadi harus dipastikan bahwa intervensi yang dilaksanakan di lapangan itu harus terintegrasi dengan program puskesmas. Artinya apa? Jangan sampai data TB atau pengelola TB tidak sejalan dengan kegiatan PISPK yang fokusnya ke TB, atau data hipertensi tidak sejalan dengan pengelola program yang bertugas sebagai PJ PTM hipertensi di puskesmas. Nah, ini harus diantisipasi agar terintegrasi. Jadi data-data yang dari keluarga sehat itu setelah dilakukan cleaning dan dianalisis, dikoordinasikan dengan pengelola program. Nah, ini tahapannya seperti biasa, kita ada persiapan kunjungan keluarga. Nah, di kunjungan keluarga ini kan kita melakukan screening melalui kuesioner yang telah kita bawa. Di situ kita melakukan screening atau deteksi dini ya. Jadi bukan mendiagnosa tapi melakukan screening. Setelah itu kita juga melakukan intervensi awal. Nah, setelah itu tahap selanjutnya kita melakukan input. Kita input data ke aplikasi keluarga sehat dan dilakukan cleaning. Nah, ini ingin saya garis merah di sini bahwa kebanyakan kita setelah menginput data langsung maju ke analisis tanpa melakukan cleaning data. Bahaya ini. Kalau data kita tidak lakukan cleaning, bisa jadi kita bisa salah melakukan analisis. Kita harus pastikan dulu data kita itu sudah bersih atau belum. Dengan kita lakukan cleaning data. Apa itu cleaning data? Cleaning data itu kita memastikan
kebenaran, konsistensi dari data yang telah kita input. Caranya itu kita melihat ada yang error, ada yang korup, atau tidak. Jika ada, kita lakukan dengan memperbaiki, menghapus jika diperlukan kalau datanya bermasalah, atau datanya duplikat, kita hapus. Tapi kalau datanya masih keterangan incomplete, maka kita lakukan perbaikan data. Di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan terkait data incomplete. Nanti teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Namun di sini saya ingin menekankan lagi bahwa data yang telah kita input itu harus kita lakukan cleaning sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, analisis. Ada yang banyak bertanya kepada saya, kenapa banyak data bermasalah di puskesmas? Karena 3 kegiatan sebelum yang telah kita lakukan, persiapan, kunjungan, dan input data itu kita lakukan tidak maksimal. Nah, ini saya kasih contoh 3 kegiatan yang kami lakukan sebelumnya di tahun 2018 lalu. Nah, ini kunjungan PISPK ini di Kalimantan Barat itu kami melakukan persiapan kunjungan keluarga itu dilakukan dengan rapat koordinasi pembentukan tim dulu. Hal yang perlu dilakukan sebelum turun lapangan itu melaksanakan persiapan. Butuh koordinasi, butuh tim. Nah, timnya itu dibentuk sesuai dengan wilayah yang ada. Tim ini biasa kita kenal dengan ini. Ada tim pembina keluarga yang kita bentuk di puskesmas meliputi surveyor dan supervisor. Jadi surveyor ini teman-teman yang melakukan kunjungan dan mendata serta nanti melakukan pembinaan, intervensi lanjut. Ini adalah surveyor. Ini tim-tim yang ini. Sedangkan supervisor ini adalah tim verifikasi. Tim verifikasi atau leader dari surveyor ini sendiri. Jadi ketika data ini didata oleh surveyor, dikumpulkan kepada supervisor untuk melaksanakan verifikasi apakah data ini sudah benar, penginputannya sudah sesuai atau belum. Yang kedua ada tim teknis program, itu mulai dari tenaga entry atau penginput data, juga admin. Sebagai PJ program bisa jadi sebagai admin. Nah, ada beberapa puskesmas yang mungkin adminnya berbeda dengan PJ program. Karena admin itu harus memiliki sedikit kelebihan terkait pengelolaan data. Nah, ini kita harus melakukan perencanaan yang matang terkait SDM. Dibentuk tim surveyor, supervisor, tenaga input, dan juga admin. Nah, tujuannya untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan di lapangan. Dalam pendataan, kita perlu tahu jumlah penduduk dan jumlah KK yang ada. Setelah tim dibentuk, kita perlu mendapatkan jumlah data. Nah, data ini biasanya kita dapat melalui pihak kecamatan atau pihak desa. Ini datanya kita ambil dari kecamatan ya, terkait jumlah KK yang ada di wilayah kerja kita. Jadi dari profil kecamatan ini kita sinkronkan dengan data di tingkat terbawah. Dari tingkat desa, RT, dan RW. Sesuai dengan register penduduk yang ada saat itu, saat pendataan. Intinya yang kedua itu kita mencek data, jumlah keluarga yang ada di wilayah kerja kita. Contohnya kita fokus di desa Kumpang Tengah. Setelah kita dapat dari kantor camat, ternyata jumlah KK-nya ada 722. Kita bersurat lagi atau berkoordinasi dengan tingkat RT, RW atau dusun, dan tingkat desa terkait data ini. Kita konfirmasi lagi. Nah, setelah kita konfirmasi, ternyata ada perubahan keluarga. Yang semulanya dari 722, ternyata data real yang saat itu sebelum kita turun, kita konfirmasi dengan kepala desa dan juga dusun-dusunnya, juga RT-nya. Ternyata jumlah KK-nya ada perubahan menjadi 741. Nah, 741 ini yang menjadi target kita bagikan ke tim keluarga sehat untuk turun melakukan kunjungan. Nah, yang kedua, 741 KK ini harus dipastikan diinput masuk di zona-zona RT dan RW yang tepat. Misalnya di RW Belangiran atau Dusun Belangiran itu ada 53 KK, dipastikan tim input menginput benar 53 KK di Dusun Belangiran. Jadi RT-nya ada 5 RT, dipastikan lagi 5 RT, tidak lebih dari 5 RT penginputan. Penginputan harus dilaksanakan dengan benar. Yang kedua, perlengkapan kunjungan awal itu juga kita harus pastikan selain surat tugas, kita harus punya peta wilayah. Peta wilayah yang sudah ada bangunan-bangunan rumah yang
dapatnya ini dari Pak RT. Biasanya Pak RT kan punya register, buku register penduduknya. Dengan dia hafal benar penduduk-penduduknya. Jadi kita harus punya ini, tujuannya apa? Agar saat penentuan penomoran rumah menggunakan stiker keluarga sehat dan juga kunjungan rumah ini benar, semua dikunjungi. Universal coverage, dikunjungi semua keluarga yang ada di RT tersebut. Tidak ada yang kelewatan. Selain itu, ada perlengkapan lain, kuesioner PISPK, PIN Kesga untuk melakukan intervensi awal, dan juga stiker untuk pemberian penomoran, nomor rumah, dan juga tensi, kamera HP, dan alat tulis lainnya. Nah, ini yang kami lakukan di tahun 2018 lalu di Puskesmas Sebangki, Kalimantan Barat. Sehingga data yang dihasilkan pun adalah data yang benar-benar maksimal, datanya tepat sesuai RT, RW, dan desa. Dan di saat melakukan cleaning data, kita tidak perlu banyak melakukan cleaning data. Mungkin cleaning datanya cukup memperbaiki data-data yang tidak komplit karena ada perubahan server sebelumnya kemarin. Namun datanya sudah tepat. Orang yang tepat di wilayah yang tepat. Bagaimana caranya kita melihat data itu telah baik atau telah dilakukan cleaning? 3 hal atau 3 indikator data itu telah dilakukan cleaning. Itu yang pertama, data bisa dilihat tingkat RT, RW, atau dusun. Misalnya di Desa Kumpang Tengah itu ada 5 dusun atau 5 RW. Maka di aplikasi keluarga sehat pun harusnya Desa Kumpang Tengah itu ada 5 RW saja, RW 001, 002, 003, 004, dan 005. Dan juga jika Belangiran punya 5 RT, harusnya di aplikasi itu dusun Belangiran atau RW yang telah kita coding menjadi 001 ini memiliki 5 RT. Tidak ada RT-RT lain lagi yang terinput di aplikasi. Nah, itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua adalah keluarga berada di wilayah tepat sesuai alamat domisili. Jangan sampai salah input. Misalnya di RT 1 ada 15 kakak, berarti penginputan di RT 1 itu harus 15 kakak, tidak boleh lebih. Jangan sampai ada yang kesisip masuk atau ada yang nyasar di RT lain. Yang ketiga, tidak adanya data kosong, double, atau incomplete. Nah, ketika kita download raw datanya kan kita bisa mengecek menggunakan Excel apakah ada keluarga yang terdobel. Di datanya double, misalnya saat kita mendata di desa sebelah, ternyata orang yang sama sudah terdata di desa yang sebelah. Nah, ini kita bisa cek apakah ada double atau ada data yang kosong atau incomplete, harus kita perbaiki. Nah, jika sudah memenuhi 3 syarat ini, maka data kita itu sudah dikatakan bersih atau tidak ada masalah lagi. Nah, jika data masih bermasalah, harus dilakukan dulu cleaning agar data itu bisa menghasilkan analisis yang baik dan tepat. Ya, berikutnya kita lanjut ke analisis hasil dan penyusunan rencana intervensi. Untuk analisis data, itu kita dapat menggunakan aplikasi Excel, Inarata, SPSS, atau Crossstep. Nah, terkait komunikasi data, itu kita komunikasi secara lintas program. Dan penyusunan rencana intervensi pun harus terintegrasi lintas program dan manajemen puskesmas. Jadi jangan berjalan sendiri-sendiri. Misalnya pemegang program PISPK berjalan sendiri, pemegang program TB berjalan sendiri datanya, pemegang program hipertensi berjalan sendiri. Jadinya tidak ada kolaborasi dan tidak ada komunikasi lintas program. Jadi harusnya data analisis dan penyusunan rencana intervensi itu dilakukan secara lintas program. Harus pemegang program terkait PISPK 12 indikator itu harus duduk bersama, terus kita bahaskan terkait analisis data yang ada di wilayah kerja kita seperti ini dan sebagainya. Untuk analisis data PISPK itu kita bisa menggunakan analisis Crossstep pada aplikasi Keluarga Sehat versi 2. Terus bisa menggunakan Inarata atau bisa menggunakan SPSS. Kita lanjut ke pelaksanaan intervensi. Nah, untuk kegiatan pelaksanaan intervensi itu bisa dilakukan di keluarga, di kelompok wilayah. Jadi tidak harus kunjungan rumah ke rumah, tapi bisa kita laksanakan melalui kelompok atau pelaksanaan UKBM yang ada. Misalnya upaya kesehatan berbasis masyarakat, penyuluhan di desa-desa, di posyandu, dan di lintas sektor. Bisa dilaksanakan dengan pelaksanaan lokmin. Jadi tidak harus intervensinya monoton kita kunjungi door-to-door rumah. Karena jika masalah yang ada terkait rokok, contoh, perilaku merokok di desa itu tinggi, tidak mungkin kita kunjungan satu-satu rumah untuk edukasi merokok. Bisa saja kita
efisienkan waktu dengan kegiatan penyuluhan posyandu atau kegiatan lain yang ada di masyarakat. Jadi untuk intervensi ini kita perlu bikinkan alur yang adanya kerjasama antara tim pembina keluarga dan tim teknis program. Jadi misalnya hasil analisis data PISPK itu kan ada dua. Ada yang melihat data bermasalah kesehatan dan juga ada yang masih dalam bentuk terduga. Kalau yang data bermasalah kesehatan ini sudah pasti, misalnya apakah ada anggota keluarga yang merokok, itu kan pasti ya bermasalah kesehatan. Kalau dia merokok atau tidak punya jamban atau tidak punya sarana air bersih, itu sudah pasti bermasalah kesehatan. Tapi kalau masih terduga atau gejala atau tanda, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengarahnya masih terduga. Seperti apakah ada anggota keluarga yang batuk dalam beberapa hari terakhir yang mengarah ke TB, atau apakah ada anggota keluarga yang dipasung, ini kan masih terduga atau gejala. Kita belum tahu, atau dia batuk karena TB atau batuk karena yang lain. Jadi kita anjurkan dia untuk datang ke puskesmas untuk penegakan diagnosa. Nah, jika setelah dilakukan penegakan diagnosa dan hasilnya positif, maka dia akan lanjut data bermasalah yang harus dilakukan dengan edukasi, anjuran datang ke posyandu atau apa. Jika hasilnya negatif, maka dilakukan edukasi pencegahan masalah dan update nilai IKS. Jika data bermasalah kesehatan ini telah kita lakukan intervensi lanjut sesuai dengan standar program, maka kita lanjutkan dengan update nilai IKS. Nah, ini alurnya ya. Harus ada koordinasi antara tim pengelola data atau PJ program dengan pembina keluarga yang ada. Jadi tim teknis program melakukan analisis data, terus melihat data-data yang ada, data-data bermasalah, direkap, diprint, dikonfirmasi kepada tim pembina keluarga untuk melaksanakan intervensi, baik melalui edukasi, kunjungan rumah, maupun anjurkan untuk datang ke puskesmas atau ke UKBM yang ada di masyarakat seperti posyandu. Ya, kita lanjut ke analisis hasil intervensi lanjut berkelanjutan. Nah, ini yang menjadi urgensi. Kebanyakan puskesmas yang sudah sampai di sini, namun tidak laksanakan analisis hasil intervensi lanjut. Program PISPK kan program jangka panjang, jadi pasti dilakukan updating atau dilakukan editing itu secara berkelanjutan atau jangka panjang. Jadi ada dua pekerjaan yang harus kita lakukan secara terus-menerus, yaitu edit dan update. Update ini terus kita lakukan, tidak hanya terkait 12 indikator saja, tapi juga terkait kondisi keluarganya. Nah, kebanyakan kita kan cuma fokus di update atau edit yang berhubungan dengan 12 indikator. Tapi kita masih lupa mengabaikan terkait editing kondisi keluarganya. Misalnya keluarganya yang sebelumnya kan 2 tahun kemarin saat kita melakukan kunjungan awal, ibunya sementara hamil. Nah, di saat ini kan kita lakukan intervensi kan dia sudah melahirkan. Pasti sudah ada tambahan anggota keluarga baru dan kondisinya sudah tidak hamil lagi. Jadi perlu kita lakukan edit terkait kondisi itu. Nah, ini ada program inovasi pelaksanaan PISPK yang berjalan di Indonesia saat ini. Jadi mungkin di antara program-program ini ada yang dilaksanakan di puskesmasnya kita, atau ada teman-teman yang bisa ambilkan ini sebagai program inovasi. Ada keluarga mengikuti KB, ada istilahnya kampung KB, Gema Kencana, Grebek bersama keluarga berencana. Nah, ini kalau kampung KB ini rata-rata ada ya, karena ini juga merupakan program BKKBN, juga program pemerintah daerah. Jadi banyak yang punya kampung KB. Tapi apakah terintegrasi dengan PISPK atau tidak? Jangan sampai berjalan sendiri. Nah, yang kedua itu persalinan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan itu ada istilahnya OPELIN, ojek persalinan gratis. Atau biduan Turki, bidan dan dukun berkawan turunkan aki. Dan ada bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap dengan puskesmas yang memberikan sertifikat imunisasi ya kepada keluarga yang mau untuk melakukan imunisasi pada anaknya. Ini merupakan stimulus ya. Kan banyak orang tua yang masih berpikir tentang imunisasi ya. Ada beberapa di wilayah kerja saya di Kalimantan itu ada beberapa orang tua yang melarang anaknya untuk melakukan imunisasi. Mungkin dengan diberikan sertifikat ini bisa jadi apresiasi. Kalau untuk mendapatkan ASI eksklusif ada juga istilah pijara, pijat payudara untuk melancarkan ASI. Terus ada kelompok peduli ASI, kepo ASI, dan juga ada kalau akses jamban ada tajam, tabungan jamban atau jus jambu. Nah, ini ada banyak program inovasi yang bisa kita ambil sebagai gambaran jika teman-teman mau laksanakan program inovasi di puskesmas masing-masing.
Semoga video ini dapat membantu teman-teman, dan terima kasih. We'll be right back.